Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Tidur dengan Pocongan. Cerita nyata ini dikirimkan oleh Dian di Bojonegoro. Malam itu adalah malam Minggu. Aku dan beberapa temanku pergi menonton pertunjukan wayang yang ada di kampung sebelah dengan dalang Ki Hadi Sukoco dari Radio Istana FM Bojonegoro sebagai hiburan di sebuah hajatan. Karena dalang Ki Hadi Sukoco dari Radio Istana FM kondang dan enak serta asik pertunjukannya, sampai-sampai aku lupa waktu hampir jam 1 malam. Akhirnya aku mengajak teman-teman untuk segera pulang karena kita sudah janji sama orang tua untuk tidak pulang terlalu larut malam. Saat di perjalanan pulang aku bertemu dengan teman waktu SMP dulu yang lama tak jumpa karena aku baru pulang setelah lebaran ini. Dia adalah Buti. Dian, Loh Budi, kok sendirian? Kemana teman-teman kamu? teman-temanku sudah pada pulang. Aku kemalaman, aku nggak berani pulang sendirian. Dian, bolehkah aku nginep di rumahmu besok pagi baru pulang? Tentu saja boleh, justru aku merasa senang ada temennya. Ayo. Di perjalanan pulang terjadilah perbincangan yang cukup seru
sebagaimana sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Begitu sampai di rumah, aku perkenalkan Buti sama orang tua dan adikku. Setelah memperkenalkannya, aku mengajak Buti untuk masuk kamar. Karena waktu sudah larut malam, aku segera mengajaknya untuk lekas tidur. Kasih. Sekitar jam 2:30 dini hari aku terjaga dari tidur karena kebelet pipis. Sebelum beranjak ke kamar mandi, aku menoleh ke arah Buti yang tidur di sampingku. Buti tidur begitu nyenyak, mungkin dia kecapean. Usai dari kamar mandi, aku kembali ke kamar hendak melanjutkan tidurku. Tapi anehnya, begitu membuka pintu hendak masuk ke dalam, aku kaget setengah mati melihat Buti berubah menjadi pocong. Aku langsung berteriak histeris ketakutan hingga membangunkan seisi rumah. Anehnya, pocong itu tidak mau pergi. Akhirnya terjadi kegaduhan di rumahku. Semua tetangga yang mendengar pada berbondong-bondong mendatangi rumahku. Dan oleh salah seorang tetangga dipanggillah kiai. Akhirnya pocong itu berhasil diusir dan menghilang setelah disiram dengan segelas air putih yang sebelumnya sudah dibacakan oleh para kiai. Semua orang dapat bernapas dengan lega dan sampai pagi aku tak dapat tidur kembali. Siang harinya aku mendatangi rumah Buti yang lumayan jauh dari kampungku. Di sana aku disambut oleh kedua orang tua Buti. Dari orang tua Buti aku mendapatkan penjelasan yang membuatku hampir saja tidak mempercayainya. Ternyata Buti sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena suatu kecelakaan. Oleh orang tuanya aku diantar ke pemakaman Buti. Setelah membacakan doa untuknya, aku segera berpamitan pulang sama orang tua Buti. Keesokan malamnya aku bermimpi didatangi Buti. Dia menyuruhku untuk melamar pekerjaan di salah satu pabrik besar. Tapi aku tak terlalu menghiraukan mimpi itu. Mungkin aku terlalu berhalusinasi dengan Buti hingga terbawa mimpi. Tapi anehnya mimpi itu datang 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Aku mencoba menuruti apa yang diperintahkan Buti dalam mimpi itu. Ternyata benar setelah aku melayangkan lamaran ke pabrik besar itu, aku diterima sebagai karyawan. Ternyata aku mempunyai kelebihan. Aku dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lebih cepat dari rata-rata orang yang biasa kerjakan. Dan hal ini membuat bosku jatuh hati dengan hasil kerjaku. Akhirnya aku dijodohkan dengan anak tertuanya. Dan kini pabrik itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terima kasih ya Allah untuk kelebihan yang kau berikan kepadaku. Untuk sahabatku Buti, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Saya Dian Ledok bersama tim Jimat.
dari Jalan Monginsidi Kota Bojonegoro, 95 FM, Istana Radio. Anda dalam acara Jimat, sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Berkelana di Alam Arwah. Setan aja takut. Setan ketakutan. Sebut saja namaku Firda. 2 tahun yang lalu aku mengalami kejadian yang aneh dan membingungkan. Saat aku berada di tapal batas desa, tepatnya di desa Sidosari, tiba-tiba waktu aku di tapal batas desa, berdiri di tengah jalan dan suasana lengang dan sepi. Tidak terlihat seorang pun yang berani lewat. Karena itu, aku hanya duduk termangu seorang diri. Tiba-tiba kaget setengah mati dan jantungku berdetak tanpa henti. Lewatlah serombongan orang dari arah utara. Banyak sekali jumlah mereka, mungkin sampai ratusan. Saat ini Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Perasaanku tiba-tiba bergidik. Ternyata pakaian yang dikenakan orang-orang itu sangat lusuh dan warnanya sama, hitam-hitam. Semuanya berambut terbuka dan tidak terlihat satupun yang memakai kopiah. Anehnya, ada beberapa orang perempuan juga ikut dalam rombongan. Rambut mereka tergerai panjang mencapai punggung. Dan anehnya, potongan rambut dan tinggi mereka juga sama. Sementara detak jantungku berdegup kencang, berpacu di alam kepanikan.
Pikiranku menangkap keanehan dengan apa yang ada di hadapanku. Segerombolan orang-orang aneh. Tidak ada seorang pun di antara mereka berkata-kata. Semua terdiam seperti membeku. Warnati sendiri tidak menyapa. Dia merasa sedang melihat orang asing. Mimpi apa kenyataan yang saya lihat ini ya? Beki hatiku sambil berulang kali mataku kuucek-ucek. Menguji kesadaranku. Tidak, aku tidak lagi mimpi. Ini semua kenyataan. Apa yang saya lihat benar-benar nyata. Dan lalu siapakah mereka? Belum habis keraguanku, di tengah-tengah barisan manusia-manusia aneh itu, saya melihat sebuah peti bercat hitam pekat diusung oleh 10 orang. Pakaian yang mereka kenakan sama dan tidak ada bedanya antara pengusung peti mati dengan iring-iringan para pelayat itu. Arah mereka menuju ke selatan. Entah kemana tujuan rombongan manusia aneh itu. Tidak mungkin menuju kuburan. Kuburan ada di sebelah barat desa. Di selatan sana tidak ada kuburan. Lalu untuk apa rombongan membawa peti mati ke arah sana? Aku tercekat 1000 pertanyaan. Akal sehatku masih terus bertanya-tanya. Gerangan apa yang aku saksikan ini? Sementara iring-iringan pembawa peti mati berjalan cepat. Ayo anak muda, jangan berdiri sendirian, ayo. Tiba-tiba salah seorang pengirim bicara padaku. Dan belum tahu maksud ajakan itu, tangan kanan pria berumur sekitar 60 tahun itu langsung menyambar tanganku. Dan menggelandangku membaur dalam rombongan. Sekejap kedua kakiku melangkah berirama dengan kaki-kaki orang-orang itu. Keanehan segera dia rasakan. Dan ternyata langkahku terasa ringan sekali. Ringan seakan-akan tidak membawa beban berat tubuhku. Langkahku seperti kapas, melayang-layang agar naik ke udara. Dan kedua kakiku merasakan sudah tidak lagi menjamah tanah. Tahan! Hentikan, jangan bawa aku. Siapa kalian Pak Tua? Teriakku meminta orang tua itu segera melepaskan cekalan tangannya. Berulang kali aku berteriak dan tidak seorang pun di antara mereka mendengar teriakanku. Bahkan aku semakin panik. Langkah kakiku semakin melayang, semakin cepat dan semakin terbawa terbang. Suasana alam sekejap mata berubah putih dan putih. Dan semua orang aneh itu memakai pakaian putih-putih. Bersamaan dengan itu langkahku terhenti. Aku dapati dirinya sendirian agak jauh dari gerombolan orang-orang itu. Aktivitas mereka tidak lagi mengusung peti, namun tengah mengelilingi peti mati. Aku mendapati diriku masih mengenakan pakaian semula, warna merah dipadu celana hitam. Orang-orang itu tetap diam terpaku. Tidak sampai semenit tiba-tiba asap tipis keluar dari selat tutup peti mati. 2 detik kemudian, tutup peti berlahan membuka dengan sendirinya hingga terbuka. Berganti dari dalam peti keluar sosok bertubuh hitam. Wajahnya begitu menakutkan. Penuh dengan luka, bahkan sebuah anak panah masih menancap di bagian atas kepalanya.
Sekujur tubuhnya juga penuh dengan luka bacokan. Darah hitam mengental terlihat masih menetes di belahan lukanya. Dia berjalan mendekatiku. Sekejap itu bau anyir menyebar kemana-mana. Lebih dekat lagi, salah satu mata sosok itu ternyata pecah, seperti bekas tertancap anak panah. Tubuhnya semakin dekat ke arahku. Belum sampai semeter lagi, aku sudah tidak tahan lagi. Rasa takutku sudah di ambang batas. Jantungku berhenti berdetak. Tangan dan kakiku bergetar hebat. Takut bukan main. Sesaat aku tidak sadarkan diri. Entah berapa lama, entah di mana diriku. Ketika itu aku tidak tahu. Bangun, Le. Ibumu ada di sini. Ini Mbah Kodir, Le. Dia orang pintar dari seberang desa. Sore tadi Martono menemukanmu pingsan di bawah pohon sawo tua dekat tapal batas. Kata Mbah Kodir, kamu kesurupan roh penunggu tapal batas. Perlu kamu tahu, Le, di situ dulu menjadi tempat pertempuran Kadipaten Sidosari dengan Kalirejo. Dan banyak prajurit yang terbunuh di situ, Le. Adipati Sidosari juga tewas mengenaskan. Mayatnya dicacah-cacah, mata dicongkel, dan prajurit Kalirejo yang menang sangat membenci Adipati Sidosari. Dia sangat kejam terhadap rakyat Kalirejo, tapi rakyatnya sendiri sangat menghormati dia. Belum habis ibuku bercerita, aku langsung lemas. Oh Tuhan, ternyata sosok itu arwah Adipati Sidosari. Setelah itu, aku tidur pulas di pangkuan ibuku. Itulah cerita tentang berkelana di alam arwah bersama tim Jimat. Setan aja takut. Setan ketakutan. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Anda dalam acara Jimat, sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro.
tim Jimat punya cerita dengan judul Angsa Siluman. Seperti yang kita ketahui bahwa tempat tinggal di desa kadang sangat berjauhan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Apalagi bila sekelilingnya merupakan kawasan perkebunan. Bisa dibayangkan bila malam hari tiba, sunyi, mencekam, dan hanya terdengar suara-suara binatang. Istri dan teman paman saya saat itu sedang mengandung bayi sekitar 8 bulan. Namun suatu hari, pada 5 tahun lalu kejadian mengerikan harus dialami keluarga itu. Pamanku bercerita. Saat itu malam Jumat Kliwon, seperti biasanya bila wanita mengandung, banyak permintaan yang terkadang tidak tahu waktu. Kang Herman dan Mbak Yanti sedang berdebat membicarakan makanan yang diinginkan sang istri. Padahal untuk menuju perkotaan jaraknya jauh dan jam sudah menunjukkan 10.30 malam. Tentu saja Kang Herman meminta pada istrinya untuk membelinya esok hari. Namun perdebatan pasangan suami istri itu mendadak berhenti. Karena tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara benda jatuh dan bunyinya bergedebuk di depan halaman rumah mereka. Kang Herman yang memang pemberani ini bergegas membuka pintu depan dan menuju ke teras rumah. Tidak ada apa-apa kok, Bu. Padahal suaranya tadi sangat keras ya. Kang Herman kepada istrinya begitu bicara, yang saat itu mengintip di balik kaca. Setelah memeriksa keadaan di sekitar rumah yang memang dikelilingi kebun itu, Kang Herman menyalakan 2 buah obor dan ditempatkan di halaman depan teras dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa saat Kang Herman membuat kopi sambil bicara dengan istrinya yang merasa aneh dengan suara itu. Yanti yang merasa ketakutan bicara pada Kang Herman. Kang, tadi saat mengintip dari kaca, seolah ada yang memperhatikan kita loh. Dari pohon bambu bitung di depan itu, Kang. Ah, yang benar, Bu. Sambil bergegas ke arah jendela kamar dan kemudian pandangannya menuju ke arah pohon bambu bitung itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kang Herman terkejut karena melihat bayangan hitam berkelebat di pohon.
menuju ke pucuk bambu dan jatuh tepat di depan rumahnya. Di depan rumah mereka, di bawah pohon bitung, benda hitam itu samar-samar terlihat seperti seekor angsa hitam. Dalam remang cahaya bulan dan cahaya obor, tiba-tiba angsa itu memudar menjadi asap putih dan membentuk wujud seorang perempuan berambut panjang, berbaju putih dengan mata yang merah menyala dan lidah bercabang. Memperhatikan dan memandang ke arah pasangan suami istri itu, Kang Herman dan istrinya menggigil ketakutan dan bergumam, Dek, itu kuntilanak, Dek, kuntilanak, Dek. Karena takut terjadi apa-apa pada istrinya, Kang Herman mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia segera membuka seluruh bajunya dan bertelanjang. Kemudian mengambil seikat sapu lidi dan sebuah gunting sambil berteriak, "Hai, ojo wani ganggu aku karo bojoku. Nang nyingkreh. Kang Herman membuka pintu dengan gunting di tangan kanannya dan sapu lidi di tangan kirinya. Tiba-tiba saja sosok perempuan itu melesat terbang ke atap rumah dan kembali ke pucuk pohon bambu bitung. Sesaat kemudian Kang Herman kembali ke arah pintu masuknya, sementara Yanti yang sangat ketakutan berada di balik pintu. Namun tiba-tiba sosok kuntilanak kembali berdiri di depan rumah menatap tajam dan menyeringai ke arah Yanti. Dan tiba-tiba dia terbang melesat. Bayangan putih mengarah ke pintu. Namun Herman dengan segera menghantamkan gunting dan sapu lidi itu. Terdengar seperti suara benda menghantam pintu dengan sangat keras. Dan bayangan itu kembali keluar mengarah ke pohon bambu bitung dan kemudian menghilang. Teriakan Herman dan Yanti terdengar seorang tetangganya yang kemudian datang bersama warga. Akhirnya kemudian dilakukan ronda malam setelah kejadian itu. Cerita Angsa Siluman bersama tim Jimat.
dalam acara Jimat, sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini kiriman dari Ahmadi dengan judul Weden Wayah Pesta. Kasman, sawijining anggota Hansip sing nalika bengi kuwi entuk giliran tugas jaga ing pos 4. Wiwit jam 8 bengi Kasman wis siaga ing pos kampling karo kancane 5. Bengi kuwi kahanan tentrem, ora ana sabawaning walang salisik. Petugas 6 tansah tetep waspada njaga samangsa-mangsana bebaya. Waktu merambat lirih, binarum sukliring angin kang jekut lan wengi sang saya sepi. Jam tembok muni ping 12. Embuh kaya ana daya apa Kasman terus nyamber jaket kang cumentel ing kapstok terus melangkah metu. Aku arep nyang Tawangsari. Kanca-kancane mung manggut wae. Kasman mlaku mengidul, kanca-kancane mung nyawang terus nganti kesilep ing pepetenging wengi kang lelimengan. Sauntara Kasman lunga, rondo keliling diwiwiti nganti tumekaning pajar. Kasman durung bali menyang pos penjagaan. Kamangka ing omahe dening Simai entuk kabar yen Kasman pancen durung mulih. Kanca kancane mung bisa pandeng-pandengan njur goleki mrana mrene.
Sing akhirnya ketemu gumletak ing kuburan. Kasman diturukke ing amben. Esuk kuwi entuk kawigaten dening tangga teparone, dene wong-wong liyane mung ngandhut pitakonan. Kepriye kedadiane nganti Kasman gumletak lemes ing tengah kuburan? Kahanan sauntara lerem. Awake Kasman diurut-urut nganggo ramuan jampi saka salah siwijine wong tuwa ing kampung iku. Akhire Kasman wiwit sadar. Kang Kasman. Bengoke bojone karo ngekep awake Kasman. Kedadian apa Kang sing mentas kok alami? Iki aku Kang bojomu lan iki anak-anakmu Kang. Alon-alon Kasman tangilan njur lungguh ing amben. Dheweke njur nyeruput kopi anget sing wiwit mau wis kasediaake. Saiki Kasman wis sadar lan eling tenan. Dheweke mlengak ngiwa nengen. Wong-wong sing rubung disawang baka siji kanthi ngunguning ati. Salah sawijining kancane sing dek mau bengi rondo takon. Man, priye pangrasamu lan apa sing mentas kok alami mau bengi, Man? Aku ora ngerti. Kasman diluk. Kedadian iku ngopo? Kowe kesel to, Man? Iya. Aku kesel banget. Awakku krasa pegel-pegel iki. Ngerokok, Man? Kasman dudut rokok sak batang. Kasman udut jedal-jedil asepe ngepul mendhuwur jutul nalare Kasman. Koncone guyu lirih, Kasman mesem karo gedek-gedek. Mesine kowe iki sekelingan to, Man? Nalika awak dhewe jaga mau bengi. Iya. Aku sekelingan banget. Tengah wengi aku pamit kowe to, ceritane mengkene lho. Niatku aku arep rondo menyang Tawangsari. Mbah apa sebabnya aku kok kepingin rondo ijen wae. Toh mengko ning kono mesti bakal ketemu karo kanca-kanca liyane. Nah, waktu iku aku wis tekan ning ngarep warung sego rawon Pak Bringos. Ora dak rasa aku tekan dalan peteng lan awa watu. Aku ngira yen kleru dalan. Nanging sauntara iku ing ngarepanku iku ana rame-rame wong padha ura-ura pesta. Aku yo njur tertarik to kan. Aku melangkah terus. Aku kudu menggok ngiwa menyang Gang Ciut lan ngliwati rel sepur. Lagi katon trawaca pesta kuwi. Lah pestane kan kok meriah banget kok. Sauntara aku ngadeg ngungun ana sepasang muda-mudi nyapa aruh marang aku. Monggo Om. Muda-mudi mau ya terus tumuju menyang nggon pesta. Terus kondo marang salah siwijining powongan. Aku diacarani mlebu lan melu pesta. Aku mlebu menyang ruangan pesta. Ing kono wis ana udakara 40 pasang muda-mudi padha dansa. Kanthi ringan musik kang lembut banget. Lampune maneka warna abang, biru,
kuning gumebyar kemerlip. Biasane iki lho ruangane ndah banget kanthi aroma wewangian sumegrak banget. Ora dak ngerteni ing sisiku ana wanudya Kang Sulistya warna. Menehi inuman marang aku, Kang. Karana isem kang ijuwat lan renyahe pangandikan kenya sing mau ngacarani ngombe, minuman tak tenggak. Seger banget kok. Jarine bocah wedok kuwi ngajak ngibing aku. Tak kandhani nek aku ya gak iso ngibing. Jarine ora apa-apa, mengko ora bisa. Duh Kang, eseme untune katon resik putih kaya mutiara. Akhirnya aku karo bocah wedok ayu kuwi njur ruket keket dansa campur ngibing tengah-tengah ngombaking muda-mudi kang ura-ura. Wong wadon kuwi pancen ayu banget, kulite kuning langsep lencir. Granane rungih rekmane ngandan-andan wis to tanpa cacat kok. Olehku ndikep ya saya ruket. Lan kanthi manja dheweke ngesun aku wis lali purwa duksina. Aku rumangsa ing swarga lan banjure bocah wedok kuwi ngajak ning kamar. Aku ya mung mantuk lan nuruti apa kang dadi kekarepane to. Sawise mlebu kamar kenya kang ayune tumpuk-tumpuk undung kuwi banjur nyopoti klambiku kabeh. Lan ya kuwi ganti ageman sare kang tipis. Wah, awake katon mulus transparan, Kang. Sakjerone aku ndomblong lan celguken dodoku sesek deg-degan campur gemeter. Cah wedok kuwi lungguh ing ngarep kaca rias kanthi ngore rambuté kang lawer dawa banget. Mawa jungkatan gedhe dheweke jungkatan. Anging sore ana sawijining barang cilik sing sajake angel dijupuk. Yaiku cepet kuning emas sing isih nempel ing sela-selane rikmane kang ketel. Aku ya nyedaki to. Aku kepengin ngrewangi jupuk cepet sing bandel ing rambute kuwi. Nanging lagi wae aku njangka maju kanthi trengginas bocah wedok kuwi nyoplok sirahe makbrul nganti tugel gulune. Anae getih sak tetes wae ora ana. Aku kaget mak tratap. Ya ganti tenang sirah kang wis copot saka anggone mau diseleh ing pangkone. Saengga kanthi gampang cepet kuning mas kuwi dicopot, Kang. Aku terus balik cengkelak kanthi kesusu banget lan saking geterku wedi. Lawang kamar tak tendang sora banget nganti ajur sak walang-walang. Aku njur tiba ing tengah-tengahing pesta dansa sing sansaya gayeng. Wong-wong sing dansa utawa ngibing yo padha leren ngrubungi aku. Ana apa? Ana apa iki? Ana apa? Tenang, Pak. Tenang. Iku bocah wedok. Kuwi kok iso sirahe dicopot. Piye kuwi? Aku ora yo bisa. Kan aku ora iso ngomong. Dilalah kanthi cepet banget pawonganku yo padha nyopot sirahe makbrol. Gulune padha pedhot. Wah, gotera kaprah. Aku wedi ra kaprah. Kabeh sing wis padha pesta kuwi jebule ra padha ra duwe ndas. Nek lan gegirisi banget. Kabeh wong sing ning jero ruangan pesta kuwi wis kari gembung-gembung tok. Dene sirah-sirah padha gemblundung mosah masih.
guyu Kang Riki sarta Gondo Anyir banger banget nuncep irung ora karuan rasane. Lampu mati peteng dedet lelimungan terus gedonge rubuh runtuh kesaut prawara. Aku wis njur railing meneh. Aku njur tiba kerangkangan geblak semaput nganti kok temokke ing sisih nisan jugruk iki mang. Ngono lho ceritane. Wong-wong sing tak critani padha gemedhek ngerti yen aku jebole melu pesta barang-barang lelembut. Kuwi lho cerita sing tak alami bersama tim Jimat. Dari Jalan Mawunsiri 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.